Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebelum kita sama-sama belajar, mari saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini ya Bapa, kami di sini akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah Kau boleh menuntun kami, memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga kami boleh dapat mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Minggu 23 Februari 2025 dengan judul Seorang Musuh yang Melakukan Hal Itu. Bacalah di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 27. Kita lihat di dalam ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Bagaimanakah perumpamaan ini membantu kita memahami kejahatan di dunia kita? Yesus bercerita tentang seorang pemilik tanah yang hanya menabur benih yang baik di ladangnya. Namun, lalang bermunculan di antara gandum. Melihat hal ini, para pelayan pemilik bertanya kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Kita bisa lihat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-27. Hal ini mirip dengan pertanyaan yang sering diajukan saat ini. Mengapa masalah kejahatan? Jika Allah menciptakan dunia yang sepenuhnya baik, mengapa ada kejahatan di dalamnya? Kalau kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, di mana dalam terang penjelasan Kristus. Dan kalau kita lihat dalam Matius 13 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Matius 13 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita bisa lihat, jawab itu Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Lalu kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dalam Matius 13 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Kita lihat, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang
anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Bagaimana hal ini menjelaskan sifat pertentangan kosmis? Sang Tuhan menjawab pertanyaan hambanya. Seorang musuh yang melakukannya. Dalam Matius 13 ayatnya yang ke-28. Yesus kemudian mengidentifikasikan di mana seorang yang menabur benih yang baik, yaitu sebagai anak manusia. Yesus sendirilah dalam Matius 13 ayatnya yang ke-37. Dan ia menjelaskan bahwa ladang ialah dunia ini. Kita bisa lihat dalam Matius 13 ayatnya yang ke-38. Dan musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Matius 13 ayatnya yang ke-39. Yang dimana secara jelas menggambarkan pertentangan kosmis antara Kristus dan juga iblis. Mengapa ada kejahatan di dunia ini? Kejahatan adalah akibat dari musuh Tuhan, yaitu iblis, yang melawan tuannya. Seorang musuh yang melakukannya dalam Matius 13 ayatnya yang ke-28. Namun jawaban ini sering menimbulkan pertanyaan yang berkelanjutan. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Yang berarti dengan kata lain, mengapa tidak segera mencabut kejahatan? Jangan, jawab sang majikan. Karena mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Kita lihat dalam Matius 13 ayatnya yang ke-29 dan yang ke-30. Dan kita bisa bandingkan dengan Markus 4 ayatnya yang ke-29. Dan menurut perumpamaan ini, Allah pada akhirnya akan mengakhiri kejahatan. Dan ketika dia sebelum mencabut pada waktunya, akan mengakibatkan yang pertama kerusakan permanen yang merugikan kebaikan. Dan apa saja yang bahaya dalam upaya mencabut lalang dari gandum saat ini? Pada saat yang sama, mengapa hal ini tidak berarti membiarkan kejahatan yang kita hadapi? Biarlah pelajaran ini boleh sama-sama kita rasakan, boleh sama-sama kita dapat mengerti baik yang telah kita pelajari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah mempelajari pelajaran firman-Mu. Kami sudah mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di dalam perjalanan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, biarlah Engkau boleh memberikan berkat bagi mereka, baik dalam segala usaha, pekerjaan, dan juga aktivitas yang mereka lakukan ya Bapa. Sehingga itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mendoakan para pemirsa yang berada di rumah, yang sedang terbaring sakit, yang kurang sehat ya Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau boleh memberikan kesehatan bagi mereka, baik segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan ya Bapa, sehingga boleh menyehatkan tubuh mereka dan kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengampuni kami dan mengangkatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.